Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai ASN paruh waktu yang paling banyak milenial ya. 51% lulusan SD SMA. Nah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu mulai tercatat ke dalam statistik ASN pemerintah. Nah, mayoritas merupakan generasi Y alias milenial dan merupakan lulusan SD SMP. Berdasarkan buku merupakan lulusan SD, SMP, SMA. Nah, berdasarkan buku statistik ASN semester 2 tahun 2025, sejumlah P3K paruh waktu yang tercatat hingga akhir Desember 2025 sebanyak 947.421 orang. Nah, jumlah ini setara 5% dari total ASN 6,54 juta orang, yang juga termasuk PNS 3,5 juta orang dan P3K 2,04 juta orang. Nah, lebih lanjut, P3K paruh waktu terus bertambah sejak pertama kali ditetapkan dan tercatat sebanyak 957.421 ya pegawai hingga Desember 2025. Jadi sebagaimana dikutip dari buku statistik ASN terbaru, mayoritas ASN promosi P3K paruh waktu ini merupakan lulusan SD, SMP, SMA dengan jumlah 484.000 kemudian atau setara 51%. Nah, diikuti lulusan S1 kemudian sebanyak 364.000 ya setara 39%, D1 sampai D3 setara dengan 9%, kemudian S2 setara dengan 1% serta S3 0,1% dari total ASN paruh waktu ini. Nah, berdasarkan generasinya, P3K paruh waktu paling banyak merupakan generasi milenial atau Gen Y dengan jumlah 67% ya. Kemudian untuk Gen X-nya 17% dan Gen Z-nya 16%. Mereka kebanyakan bekerja di bawah naungan instansi daerah dengan jumlah 917.841 atau setara 97%, dan instansi pusat 29.000 ya atau setara dengan 3%. Nah, P3K paruh waktu yang dimulai ditetapkan pada tahun 2025 ini juga menunjukkan pola yang serupa di mana instansi daerah masih mendominasi. Ya, dikutip dari buku statistik ASN yang diterbitkan BKN itu. Adapun kelompok jabatannya kebanyakan sebagai pelaksanaan dengan total 694.727 setara dengan 73%. Jabatan fungsional guru 170.515 atau setara 8%. Kemudian jabatan fungsional kesehatan 81.907 atau setara dengan 9%, dan jabatan fungsional dosen 272 setara dengan 0,1%. Nah, P3K paruh waktu jabatan umum pelaksana menjadi jenis jabatan terbanyak karena mayoritas berasal dari penataan negara, penataan tenaga non-ASN yang sebelumnya menjalankan fungsi administrasi dan operasional. Jadi menurut buku statistik ASN semester 2 2025. Kemudian informasi lainnya, jadi ada berita juga dari CPNN ya bahwa lulus kuliah hanya menjadi P3K paruh waktu dan honorer berpengaruh pada tamatan SMA. Nah, di sini informasinya banyak lulusan perguruan tinggi ya, jurusan keguruan yang hanya menjadi guru honorer dan P3K paruh waktu. Di sisi lain, kata dia, saat ini masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN
baik itu pegawai negeri sipil dan ASN penuh waktu. Nah, Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi mengatakan bahwa fakta tersebut akan mempengaruhi minat lulusan SLTA sederajat untuk mendaftar kuliah di jurusan keguruan ini ya. Padahal lanjutnya kebutuhan guru masih besar nih ya. Pasar akan membaca kalau cuma jadi P3K paruh waktu honorer nggak mau. Nah ini ya, inilah yang menjadi problem. Saat kebijakan pemerintah berubah, saya kira akan terdrive oleh itu, kata Muhdi saat menghadiri pelantikan Sabtu Budoyo sebagai Rektor Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS di Semarang. Kemudian lebih lanjut Muhdi juga membina ya. UPGRIS Muhdi mengaku PTS memang selalu mengikuti pasar dalam arti kebutuhan dunia kerja yang sedemikian dinamis. Nah, pasar itu selalu mengikuti ya, atau katakanlah kita itu selalu, bahasa saya, didrive oleh pasar kebutuhan dunia kerja, seperti itu, sadar atau tidak katanya. Ia mencontohkan ketika pasar kerja untuk guru sedang booming, maka masyarakat akan berbondong-bondong menguliahkan anaknya ke lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Kemudian pada saat pasar IT informasi teknologi booming juga begitu, selalu sama, kata mantan Rektor UPGRIS yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerahnya DPR RI. Nah, di sisi lain kata dia, saat ini banyak guru yang belum diangkat sebagai PNS ya, sehingga tentu akan mempengaruhi minat untuk menjadi guru, padahal kebutuhan guru masih besar nih. Nah, menurut dia ilmu pengetahuan akan selalu berkembang seperti parodi IT yang sudah jauh lebih berkembang ke arah kecerdasan buatan atau AI, sehingga perguruan tinggi juga harus menyesuaikan. Nah, kalau AI mungkin masih dibutuhkan programmer ya, tapi kalau sekadar bisa komputer sudah enggak. Kalau saya membaca masa depan LPTK, sepanjang masih ada pendidikan mereka masih hidup katanya ya. Kemudian Rektor UPGRIS Sabtu Budoyo menekankan perguruan tinggi swasta atau PTS harus bisa mengikuti perubahan zaman yang sudah mempengaruhi dinamika dunia pendidikan. Nah, itulah informasi seputar guru P3K paruh waktu ya, yang kebanyakan diisi oleh generasi Y atau muda ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama untuk anak-anak muda yang masih berminat untuk menjadi guru seperti itu ya. Baik, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.